Ubur-ubur ikan lele. Banyak kasus, Le. Selamat datang kembali di Ngegaspol. Kita bahas kasus, tapi sebelum itu gue mau kenalin teman-teman yang diajak ngobrol hari ini. Ada Hanifah dari Redaksi Hukum Online, ada Adi dari Redaksi Hukum Online juga, dan yang terakhir adalah source legal kita, ada Mas Afan. Silakan Mas Afan memperkenalkan diri. Saya Afan dari Hukum Online, role-nya sebagai Customer Journal Lead. Oke, tapi Mas Afan punya background sebagai saya sarjana hukum dari sebuah PTN di Jawa Timur. Oke, Erlangga sebut aja sih. Oke, kita langsung masuk ke topik yang akan kita bahas adalah soal band Sukatani. Band Sukatani jadi perhatian publik karena salah satu lagu mereka viral dan kemudian dapat reaksi beragam dari terutama institusi negara ya. Seperti apa sebenarnya Mas Adi kisah awalnya nih? Pertama, publik dikagetkan ya dengan video pernyataannya duo musisi band punk Sukatani. Iya, itu Siva, awalnya ya. Kenapa ya. tiba-tiba ada permintaan maaf ya? Situ Muhammad meledaknya Siva dan Novi, mereka tiba-tiba dalam pernyataannya itu intinya ada 4 tuh yang bisa di highlight. Yang pertama, dia meminta maaf pada Kapolri dan institusi Polri atas lagu mereka yang berjudul Bayar-Bayar, di mana penggalan liriknya itu bayar polisi gitu. Bayar polisi Gitu. Bayar polisi. Nah, poin kedua, dia menciptakan lagu itu tujuannya untuk oknum polisi yang melanggar aturan. Tuh, itu poinnya tuh, poin kedua. Poin ketiga, bagi masyarakat ataupun netizen ataupun penggemar yang masih punya lagu itu ada di platform, segera ditarik. Ya, mereka Dari menarik peredaran dari gitu ya, ditarik betul. dari peredaran gitu. Dan kalau tidak ditarik, nanti ada risiko katanya. Kita tidak bertanggung jawab tuh, itu juga poin tuh. Ya. Yang terakhir, yang keempat, pernyataan ini dibuat dengan tanpa tekanan. Nah, justru itu dong. Ya, kenapa kemudian lu yang membuat publik kaget bertanya-tanya dan bertanya. Karena tanpa tekanan. jarang. Ya. Yang pernah ada gitu ya, sepengetahuan gua gitu ya. Jarang banget musisi narik sendiri loh. Karyanya ya, Iya, betul, karya betul. karya musisi, pelukis. Ya, Gue tarik sendiri gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu seperti apa Sukatani. Keren ya? Keren. Nadanya enak, liriknya keren. Apa ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya gue pengen nanya ke Mas Adi sebenarnya. Lagu ini bukan lagu baru dong? Ya. Kalau nggak salah udah ada sejak Betul. 2023. Betul. Mereka rilis itu pertama. Mereka rilis nih, ini kan kalau nggak salah ini albumnya Gelap Gempita nih ya. Oke, nama albumnya ya. Nama albumnya itu 2023 mereka rilis. Nah, dalam perjalanannya emang kalau dari informasi yang beredar ini sudah ada tekanan-tekanan gitu ya, indikasi-indikasi kalau mereka sudah diincar gitu oleh salah satu institusi. Nah, ya sebut aja yang polisi kan, karena siapa yang tersinggung ini kan pasti polisi ya. Karena jelas dari lirik lagu itu kritiknya ke siapa gitu. Betul, kan, itu jelas. Betul. Jadi emang sebelum tanggal 20 itu runtutan peristiwanya sih ada Mas To, yang sampai akhirnya membuncah gitu ya di video pernyataan itu, kemudian baru wah kenapa nih, apalagi lagu mereka tuh sudah nggak ada tuh. Tercatat kalau dari pantauan media per tanggal awal Februari tuh udah nggak ada di jagat platform daring tuh lagu Bayar Polisi gitu. Udah ditarik secara diam-diam ya. Sehingga kemudian meledaknya waktu mereka rilis video permintaan maaf itu ya. Nah itu publik penasaran dulu ini kenapa ya, nyari mau nyetel gitu kan nggak ada gitu kan. Nah ternyata pas meledak itu ya ternyata ini gitu. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Maksud gua kita udah ikutin berita misalnya Polda Jateng udah diperiksa tuh. Sebenarnya apa yang terjadi sampai kemudian mereka ngeluarin pernyataan maaf itu? Ya sebelum peristiwa itu emang ramai dalam tanda kutip nih ya, hilang gitu si Ovi dan Siva pasca mereka menghadiri acara Helprint. Helprint itu kayak festival musik lah independen di Bali. Di Bali. Dan ternyata diminta klarifikasi lah oleh Polda Jawa Tengah gitu. Polda Jawa Tengah. Ternyata hal itu pun diamini Polda Jawa Tengah, humasnya Pak Artanto itu ngamini bahwa mereka melakukan klarifikasi terhadap band Sukatani tentang tujuan atau lagu Bayar Polisi itu. Klarifikasi lah tujuannya itu apa sih bikin lagu itu gitu. Dan itu lah ramai lah.
ramai lah, riuh publik di jagat daring dan juga luring gitu ya, karena ini ramai banget. Akhirnya di Propam berinisiatif memeriksa. Udah diperiksa ya? Memeriksa. Levelnya apa? Berapa Dari orang? 6 dari 6 divisi siber di Polda Jateng itu 4 yang diperiksa ya, dikutip dari akun X-nya di Propam, dan kemudian diklarifikasi lagi sama Humas Polda Jateng Pak Hartanto, ada hasilnya bahwa mereka clear gitu, profesional dalam menjalankan tugas melakukan klarifikasi itu gitu. Bahkan belakangan karena kemudian simpati publik besar ke si Sukatani ini, Kapolri juga menawarkan untuk jadi duta polisi malah. Ya. Dan itu kayak langsung meredam semua keraguan-keraguan itu kan, bahwa iya kan, tapi nggak tahu ini lip service atau enggak ya, makanya perlu diuji juga ya maksudnya ya. Iya. Karena kan klaimnya Polri itu kan dia tidak anti kritik. Betul. Tidak anti kritik. Zaman Dan ini juga selalu kayak gitu ya. Ini tidak anti kritik. Terbuka Humas terhadap kritik. Mabes Polri pun juga bilang kita beberapa kali kok bikin lomba mural. Iya. Termasuk lomba stand up comedy, termasuk suruh kritik itu polisi. yang isinya kritik polisi. Benar. Gitu. Tapi kemudian kenapa ada unit kecil di polisi yang bergerak klarifikasi itu kan nggak satu komando artinya kan? Iya betul. Ini arahan orang tertinggi di polisi sendiri nggak dijalankan oleh bawahannya kan? Beda dengan implementasi di lapangan berarti Iya. Ya ini sebenarnya yang dikritik publik. ICGR pun mengkritik ini sebenarnya apa? Karena ini kan bentuknya kan pembatasan kebebasan gitu ya, upaya paksa ini sebenarnya. Kalau upaya paksa kan masuknya ranah pidana ya harusnya KUHAP. Iya benar sih, artinya sampai mereka mencabut dari peredaran kan artinya ada yang dipaksa, ada paksaan di situ kan. Kalau mereka emang sukarela, ngapain mereka cabut? Kalau emang semuanya baik-baik aja maksudnya. Benar. Tapi gue tertarik ini Mas Afan, terkait ini ya, di luar konteks etik pidana dan lain-lain itu, kan ada pernyataan dari bandnya sendiri mereka sudah menarik peredarannya. Betul. Tapi kemudian kan barang itu udah terlanjur ada di publik. Nah dari sisi hukumnya seperti apa tuh Mas? Oke. Jadi sebelum ke penarikannya nih Mas Ito, kita kalau ngelihat kan mungkin publik bertanya-tanya juga ya, kenapa sih lagu ini atau konten ini perlu ditarik dari internet gitu kan. Kalau bicara konteks internet, mobil khusus platformnya disebut ya Spotify gitu kan. Betul, ada Spotify ditarik dari Spotify, orang-orang ngeh gitu, itu hilang dari Spotify. Nah, artinya kan itu di media internet, di elektronik gitu. Nah, maka kemarin kita coba baca tuh Mas Adi gitu ya, bagaimana ketentuan di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gitu, Undang-Undang ITE. Karena ini kan biasanya nih Mas Ito jadi dasar hukum untuk mengawasi dan juga menindak lah konten-konten yang ada ditransmisikan di dunia elektronik atau digital itu sendiri. Rasa kebencian itu ditujukan kepada siapa? Nah, kalau di Undang-Undang ITE di pasal 28 ayat 2 itu disebutkan bahwa individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Artinya sudah ada kelompok yang dibatasi gitu dalam Undang-Undang ITE, akan disebut melanggar jika konten elektronik yang disebarkan itu ya tadi ya mengarah ke mungkin SARA bisa kita bilang gitu. Sedangkan kalau di kasus ini kita lihat balik dengan lirik-lirik yang mungkin menyindir salah satu institusi. Nah, kita sebetulnya bertanya-tanya juga tuh Mas Ito. Sebenarnya di sebelah mana sih ada hal-hal yang kemudian rawan atau melanggar Undang-Undang ITE sehingga harus dilakukan penarikan itu dari platform. Ya, kalau dibilang menyindir institusi, gue sendiri bisa mendebat gitu loh. Institusi apa? Kalau kemudian Polri mengklaim dia yang disindir, teksnya bukan Polri, teksnya polisi. Yang polisi cuma ada di Indonesia. Polisi kan pekerjaan yang ada di mana-mana, kan profesi ya. Seluruh dunia, bahkan jangan kemudian menyempitkan bahwa yang bayar polisi itu cuma terjadi di Indonesia misalnya. Banyak fakta juga polisi di mana-mana bisa disuap gitu loh, terima, dan kita sudah beberapa kali di Gaspol mengafarkan fakta juga kan. Banyak kasus polisi memeras lah, disuap lah segala macam. Jadi konteks bayar polisi sebenarnya pertama tadi institusi, jangan langsung itulah baper lah. Polisi kok bukan disebut bayar Polri gitu kan, beda kan. Kalau Polri baru institusi polisi Indonesia gitu-gitu. Belum lagi bahwa isi lirik itu ada faktanya, kecuali kalau dia ngarang kan. Kalau dia ngarang oke lah, itu bukan fakta. Nah, terkait itu Mas, kan kemudian salah satu kritik publik kan ini dianggap sebagai membatasi kebebasan berekspresi. Nah, Mas Afan, saya ke Mas Afan deh. Terkait itu ada klausul hukumnya emang ya? Pasti ada. Apa itu Mas? Betul, jadi itu sudah saking mendasarnya itu ada di konstitusi kita gitu ya, Mas Tito, Mas Adi, Mbak Hanifah. Jadi di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kan sudah
diatur tuh yang menjadi hak konstitusional warga negara, termasuk tentunya kita banyak lihat di formulasi pasal 28 huruf E ya, ayat 2 ayat 3 di situ sebutkan gitu bahwa ada kebebasan bagi setiap orang untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya, ya kan? Kemudian sikap ya, betul. termasuk ya. Terus ada juga kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Gitu. Artinya ekspresi-ekspresi yang dituangkan melalui lagu ya oleh Sukatani ini saya kira sudah dilindungi tuh sebetulnya oleh konstitusi kita. Undang-undang dasar bahkan. Undang-undang dasar begitu. Sumber karena hukum pertama tuh ya. Betul. Sebelum ada undang-undang. Betul. Asalnya konstitusi. Iya. Undang-undangnya pun ada Mas Ito. Ada juga. Jadi UUD-nya sudah mendasari. Bahkan di undang-undang hak asasi manusia. Gitu kan. Kemudian kita juga punya ya konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang itu soal hak sipil dan politik, hak bahwa sipol, benar. Betul. Bahkan mungkin sosial kan, budaya ada juga kebudayaan, kan? Betul. Kayak tadi misalkan yang undang-undang nih, Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, itu pasal 23 ayat 2 bunyinya setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat gitu ya, termasuk melalui media elektronik. Gitu. Jadi tadi kalau kita bicara yang tadi unggah platform dan sebagainya, itu juga sudah dijamin di Undang-Undang HAM. Lalu kalau kita lihat ICCPR misalkan, spesifik lagi nih, hak berekspresi itu dilakukan secara lisan, tertulis, cetak, seni. Seni pun sudah termasuk. Gitu. Bagian dari berekspresi. Betul. Nah, karena kemudian tadi hal-hal tadi simpati publik membesar nih pada Sukatani. Betul. Seperti apa rangkumannya berikut ini? Nah, itu reaksi publik ya. Betul. Terutama kaum muda ya. Betul. Mbak Anifah sebagai yang paling muda mendukung? Mendukung. Kenapa? Lagu ini. Itu kan karya seni gitu. Seni dan gak ada batasnya. Ya, sebagai generasi muda lu lihatnya gimana? Ini merupakan kebebasan berpendapat juga ya, Bang. Karena Tapi lu sebebas itu juga nggak? Lu sendiri aja deh. Tapi kalau dilihat dari liriknya memang benar, Bang. Bener apa Iya, fakta itu? Ada faktanya. Iya, fakta. Dan saya juga pernah ngerasain gitu. Lu melapor apa? Waktu itu ATM ketelen. Lu bikin surat lapor hilang. Lapor hilang. Bayar. Beneran? Bayar polisinya. Berapa? Ceban kan? 20.000 waktu itu. Wah, lu ditipu lu, harusnya ceban tuh. Padahal itu di tingkat polsek loh, Bang. Itu yang paling kecil. Iya. Betul. Jadi artinya ini bagian dari kritik juga ya. Mudah-mudahan polisi benar seperti kata pemimpin tertingginya, Kapolrinya, bahwa kita terbuka terhadap kritik. Tapi kemudian kalau terbuka doang tapi nggak mengubah diri, gimana nih Mas Adi? Sebenarnya kan ini lagunya ini banyak dukungan publik. Medsos, buzzer pun mungkin kalah gelombang lah dengan yang mendukung gitu. Karena apa, ini menyuarakan apa fakta yang ada di masyarakat. Betul. Hampir sehari-hari ya. Iya, kayak Hanifah gitu merasakan itu ya. Mungkin kita yang merasakan itu juga ketika bertemu dengan, apalagi kan jelas si gitarisnya ini Electro Guy, ya kan, Electro Guy ini nama panggungnya bilang ya ini untuk oknum polisi yang melanggar aturan. Ya kita setiap hari pasti masyarakat bertemu dengan namanya polisi, oknum polisi yang melanggar aturan itu. Dan kita harus jujur juga, nggak semua polisi juga kok. Kita tahu ada polisi-polisi baik kok yang jujur, yang kemudian hidupnya melarat segala macam, sampai yang ada polisi ngumpulin sampah, yang gitu-gitu loh. Nggak semua juga. Iya. Tapi jangan sampai orang-orang kayak gitu mayoritas gitu loh. Iya, ini masalahnya Itu kan. masalahnya kan. Kalau oknumnya banyak ya. Berarti ada selain Hugeng, patung polisi sama polisi tidur ya Mas ya? Iya, itu ada sebenarnya, ada. Percayalah, ada kok polisi yang masih punya moral, punya nurani kayak gitu. Betul Mas. Nah, menarik untuk kita obrolin lagi, seperti apa perkembangan terakhirnya Mas Adi? Iya. Kalau nggak salah mereka juga mencabut kuasa ya? Oh iya benar. Jadi gini ceritanya. Itu kan tanggal 20 mereka berikan pernyataan ya. Betul. Nah ini kan orang pasti bertanya nih, apalagi yang praktisi hukum nih, dia berhadapan dengan polisi, pendampingannya gimana gitu kan. Karena tiba-tiba bikin pernyataan kayak gitu kok bagus gitu, apa mungkin musisi gitu kan, jadi bisa runut gitu kan, bikin pernyataan gitu kan, tanpa pendamping gitu. Nah ternyata dari setelah dikonfirmasi sama pendamping hukum mereka, si Bang Singgi gitu ya, dari Situmgum Law Firm itu, memang dia mengakui kalau di awal setelah video itu, pernyataan itu terbit, dia berinisiasi untuk membentuk tim.
advokasi lah ini Sukatani. Karena si Bang Singgi ini juga musisi juga gitu. Oh, gitu. Di musisi. Jadi ngelihat rekannya ya udah oke deh gue darurat jadi advokat lu gitu. Cara artinya simpati banyak ya, banyak orang yang membantu ya. Betul, karena ini seperti itu betul, ya. karena kan lawannya pasukan coklat ya punya kewenangan lah gitu loh. Bahwa mereka di video permintaan maaf bilang nggak ada yang nekan segala macam, siapa yang percaya kan? Betul. Mereka bikin tuh aja orang udah ngeliat dia ada yang tekan. Iya. Gampang aja membacanya kan? Dia kita punya akal budi lah. Logik aja lah sebenarnya. Sebagai sesama musisi saling bantu lah nih. Karena Siva mungkin belum ada, Sukatani belum ada yang mendampingi si Bang Singgi lah ini maju gitu loh. Tapi Koalisi Masyarakat Sipil pun bergerak juga untuk mengadvokasi. Iya, setelahnya gitu kan. Karena kan kalau Bang Singgi tidak memaksa gitu kalau dia kalau mau, yang penting kan kita membantu dulu biar ada pendamping sampai Sukatani mendapatkan pendamping yang baru yang lebih cocok gitu lah ya. Karena ini darurat aja sifatnya gitu ya. Nah, setelah tanggal 20, tanggal 21-nya itu baru tuh Bang Singgi ini dapat kuasa gitu ya dari itu, dari Sukatani, kemudian di tanggal 22-nya dicabut kuasanya. Dan sekarang itu advokasinya ditangani YLBHI melalui LBH Semarang gitu. Emang belum mau berbicara ke publik soal perkara ini gitu ya. Bahkan setiap konser kita maklum lah maksudnya mereka bisa aja ngeluarin pernyataan mereka nggak ditekan, tapi kan kita bisa baca juga. Berarti sampai sekarang mereka belum mau ngomong kan. Berarti dalam maksud gua. Betul. Akuin aja mereka pasti ketakutan diteror seperti itu. Dan mudah-mudahan sih pemeriksaan Provos, Propam itu benar-benar membuahkan hasil ya. Kalau memang aparatur bergerak di luar jalurnya, di luar yang seharusnya prosedurnya bisa disanksi. Dan sampai sekarang kan kita nggak tahu orang-orangnya siapa aja. Betul. Yang diperiksa. Kenapa nggak dirilis sekalian? Nah, ayo. Di Ciber sih katanya emang ya. Ya di Ciber kan pasti punya nama. Punya nama, punya pangkat. Bukan anonim juga kan? Betul. Tapi yang menarik lagi adalah ini kan yang terjadi terakhir, kemudian meledak, simpati publik meluas, sampai Kapolri ngeluarin pernyataan mau ngangkat mereka sebagai duta. Sebelumnya pernah ada juga dong kasus-kasus serupa yang membungkam kebebasan berekspresi. Iya, kalau kita lihat di Indonesia ya ini bukan kasus pertama ya. Sering kan? Sering banget. Ya setidaknya dalam 3 bulan terakhir lah ya. Apa aja tuh Mas? Setidaknya di bulan Desember itu ada lukisan Sudarso, Galeri Nasional ya. Galeri Nasional, temanya kebangkitan, kedaulatan tanah untuk rakyat. Itu di hari H mau pameran tuh langsung di lock gitu. Langsung di lock, nggak dapat izin segala macam dengan alasan pihak kuratornya bilang kalau ini nggak sesuai dengan temanya katanya. Tapi setelah kita telisik beberapa lukisan mirip Jokowi. Pengusaha sebelumnya. Jokowi. Itu Desember. Lanjut lagi Januari ada tuh. Apa itu? Teater Payung Hitam. Teater Payung Hitam dengan tema Acara Mulyono. Di ISBI Bandung. Di Bredel juga. Di Bredel pas hari H dikunci jebret ya kan, jebret gitu. Jadi ingat Iwan Fals dulu dipanggil Kopkamtip ini. Iya. Gara-gara lagu buku yang di buku juga kan. Kejaksaan Agung. Buku pernah Kejaksaan Agung melarang. Terlarang lah ya ampun. Ya seperti itulah ya, ironis kita udah di era reformasi. Hal kayak itu masih terjadi. Hal itu masih terjadi. Dan kebebasan berekspresi semakin menyempit. Kita berharap apa ya? Mudah-mudahan membaik ya. Tapi menarik juga untuk kita simak seperti apa komentar netizen terkait kasus ini. Mbak Anipe, silakan dibaca. Iya, komentar netizen Sukatani lupa bayar. Karena dia bikin lagu bayar-bayar. Dia sampai lupa bayar. Bikin gigs bayar kan. Dia bikin lagu tapi dia sendiri lupa bayar. Ada lagi nih Bang lucu. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Ben Sukatani menyampaikan fakta. Main sambung-sambungin aja lo. Yang berikutnya Mas Ade. Oke, lirik lagi itu memang betul kok. Ngapain minta maaf? Nah, itu tadi kan ada faktanya semuanya kan di lirik itu kan. Betul. Depan kita satu tadi korban. Maaf, Afan dibaca berikutnya Mas Afan. Ya, belum 2030 aja Indonesia udah gelap kali. Terjadinya pembungkaman, penindasan dari oknum aparat rakyat secara kabinet gemuk, korupsi di mana-mana. Jadi dirangkum semua nih masalah-masalah nih. Oke lah, apa ya? Sama ya, pasti harapan semua orang pasti berharap lebih baik seperti komentar tokoh kita berikut ini. Silakan dibaca Mbak Hanifah. Ya dari Pak Mahfud MD gitu, mestinya grup band Sukatani tak perlu minta maaf, bener ya Bang? Dan menarik lagu bayar-bayar ini. Dan dari peredaran karena alasan pengunjuk rasa menyanyikan saat demo. Kan waktu demo Indonesia Gelap tuh kan yang rame-ramenya. Nah lagu tersebut juga udah diunggah Spotify sebelum ada Unras gitu kan.
dan menciptakan lagu untuk kritik adalah HAM. Yang disebut tadi Mas Afan tadi Betul, dengan berbagai dasar hukumnya. Ya dari bahkan konstitusi kita Konstitusi ya. kita. Iya. Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Masih mau bertentangan dengan itu. Berarti lu nggak NKRI. Ya. Menginjak-injak hukum. Ya. Oke. Sukatani, tetaplah bernyanyi, tetaplah berkarya juga teman-teman yang lain, tetaplah menyuarakan kritik. Berikutnya, apalagi nih topik kita berikutnya adalah soal yang barusan terjadi nih, Danantara. Iya. Danantara baru di launching nih. Baru banget kemarin. Lu dapat apa Mbak Anifah? Dapat Dapat posisi? Enggak ya? staf ahli. Ya seperti apa Danantara nih Mbak? Jelasin singkat aja apa sih Danantara ini? Iya, sebelumnya kita masuk dulu ke apa itu Danantara. Namanya itu adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. BPI, berarti bentuknya badan ya? Badan. Oke. Iya, sebuah lembaga untuk mengelola investasi dan mengkonsolidasikan aset-aset negara. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya ada filosofisnya juga namanya Bang. Daya energi, Anagata itu masa depan, Nusantara Indonesia. Jadi energi harapannya Danantara ini bisa menjadi energi untuk masa depan Indonesia gitu harapannya. Iya, jadi konsep kerja Danantara ini sebenarnya sama seperti sebelumnya, ada lembaga sebelumnya yaitu Indonesia Investment Agency Investment Authority. Iya. INA. Konsepnya sama. Tapi kenapa nggak itu diteruskan? Kenapa bikin baru lagi ya? Nah, perbedaannya adalah Danantara itu lebih luas cakupannya dan lebih komprehensif karena dia juga mengkonsolidasikan aset-aset negara di BUMN ini. Sebelumnya tuh pernah ada wacana ya Bang, kalau INA tuh bakal masuk ke Danantara atau berada di bawah Danantara gitu kan. Tapi kemarin pas peluncuran CEO-nya tuh Rosan bilang kalau INA ini identitas sendiri. Oh gitu? Iya. Identitas sendiri? Identitas sendiri dan tidak termasuk dalam Danantara gitu. Karena itu buatan presiden sebelumnya. Beda dengan Danantara ini. Wow, lucu juga ya. Udah pernah ada lembaga sendiri tapi kemudian nggak ditarik untuk jadi satu. Jadi terpisah sendiri. Terus ya makanya gue penasaran Mas Afan nih, ini kan udah di launching. Betul. Artinya udah ada landasan hukum dong Sudah terkait ada. produk baru ini. Nah ini seperti apa Mas Afan? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu adalah perubahan ketiga atau revisi ketiga dari Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Oke. Gitu. Jadi lahirnya BPI Danantara ini Mas tidak terlepas dari revisi yang dilakukan terhadap Undang-Undang BUMN gitu. Ya. Apalagi tadi Hanifah juga sudah sedikit elaborasi ya bahwa nanti akan mengelola aset-aset yang mana juga sangat erat kaitannya dengan BUMN gitu. Jadi Revisi itu sendiri kontroversial ya. Betul. Nanti kita masuk ke situ. Terus. Jadi kemarin selain undang-undangnya, undang-undang revisi BUMN ya, undang-undang 1 2025, untuk organisasi dan tata kelola BPI Danantara ini juga sudah dikeluarkan peraturan pemerintah. Oke. Jadi PP nomor 10 tahun 2025. Dan untuk susunan Dewan Pengawas, Badan Pelaksana strukturalnya itu sudah kepreskan gitu, Kepres nomor 30 tahun 2025 yang mana ini mungkin merevisi gitu Mas Ito ya. Artinya sebelumnya waktu Prabowo dilantik itu sudah ada nih sebenarnya Kepres nomor 142 yang mana waktu itu Mulyaman Hadad yang saat ini ketuanya. jadi wakil ketua Dewan Pengawas itu waktu itu ketua Danantara begitu. Nah, tapi dari Kepres yang kemarin akhirnya kita sekarang dipakai berarti intinya. betul kita sudah melihat ya nama-nama yang juga sangat sama sekali tidak asing tentu bergulir di kekuasaan juga yang menjadi badan pelaksana, ada CEO, CIO, COO sampai dengan Dewan Pengawas, penasehat ataupun tim pakar. Yang gue penasaran Mas Afan adalah teman-teman, ini jenis kelaminnya apa? Nah ini kan disebut Badan Pengelola Investasi. Tata negara kita kan yang namanya badan itu berarti setingkat menteri rata-rata ya. Iya. Satu pejabat tinggi negara kan. Betul. Apakah seperti itu? Nah, jadi kalau ad verbatimnya nih Mas Ito di Undang-Undang 1 2025 ini disebutkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ini adalah badan yang melaksanakan Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Oke. Gitu. Jadi Badan wording itu hukum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hampir sama seperti BUMN juga dong. Betul. Dan tadi yang terutama untuk BUMN yang belum TBK ya, Yes. yang 100% punya Indonesia dong. Indonesia. Ini juga senada gitu ya, formulasi kalimat pasalnya dengan INA tadi. Oke. Jadi dasar hukum INA di PP 47 tahun 2020 itu formulasi kalimatnya juga sama di pasalnya gitu. bahwa mereka Badan tadi ya hukum. Mas Ito jenis kelaminnya itu ya badan
hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Gitu. Namun demikian, kemarin kan kita dengar nama-nama ya, ada CEO-nya Rosan gitu, kemudian ada Chief Investment Officer Pandu Syahrir dan Chief Operating Officer-nya Doni Askaria. Ada holding-holdingnya nih, Mas Ito, yang mana betul di bawah CEO ini, yang mana holding ini disebutkan di Undang-Undang BUMN yang baru ini adalah berbentuk perseroan terbatas. Itu. Berarti di bawah Badan Pengelolaan Investasi ada 2 PT bentuknya. Betul, disebut holding investasi dan juga holding operasional, itu bentuknya adalah perseroan terbatas. Oke, berarti 2 holding ini akan berlaku undang-undang perseroan terbatas, sementara badannya enggak gitu kira-kira lah ya. Kita mesti cek juga Mas Ito, karena naskah Undang-Undang 1 2025-nya per siang ini sepertinya masih gaib ya. Belum didapatkan publik gitu. PP-nya juga belum. Betul, termasuk PP dan Kepresnya. Kepresnya juga belum. Karena memang ada semacam pengecualian begitu ya di undang-undang berdasarkan paripurna begitu ya di Undang-Undang 1 2025 ini, bahwa ini saya bacain ya, coba di pasal 3 AA gitu. Jadi poinnya udah sampai Z terus AA lagi gitu. Jadi saking padatnya nih, nanti teman-teman juga bisa baca di hukum online ya undang-undangnya nih. Jadi di ayat 2 di pasal 3A itu disebut, sepanjang telah diatur khusus dalam undang-undang ini ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbenahan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas tidak berlaku terhadap badan. Wow. Gitu. Jadi kalau tadi soal PT segala macam, dia badan nggak berlaku. Walaupun dia punya holding tadi yang bentuknya. Dan udah ditekan lagi kemarin ya. Betul. Wah. Unik ya. Dan masih banyak lagi ya. Maksudnya dari segala klausul-klausul hukum tadi, ayat-ayat tadi kan banyak yang bisa dikritisi, tapi kemudian yang jadi sorotan publik kan sebenarnya kan ada kekhawatiran nih, dia mengelola dana segitu besar yang dipisahkan dari kekayaan negara, bilangnya dividen, emang dari dividen nggak tahu, APBN masuk, mereka terima APBN? Terima? Dari efisiensi anggaran kemarin kan terima. Dimasukkan untuk ada antara? Iya, untuk dana awalnya. Dana awalnya itu kan 20 US dollar ya, atau 326 triliun itu buat dana awal investasi Danantara itu dari efisiensi anggaran kemarin. Wah, ini aneh ya, maksudnya APBN masuk, dividen diambil, dikelola sama mereka. Oke, dananya besar. Tapi kan kekhawatiran adalah jangan-jangan badan baru ini jadi bancakan. Mengingat katakanlah kita harus akuin kondisi korupsi di Indonesia masih mengkhawatirkan dong. Siapa yang bilang kita udah misalnya nggak usah 10 besar lah, masuk 50 atau 40 besar dunia aja yang bersih dari korupsi ya kita udah bangga gitu loh. Tapi kan urutan 100-an berapa kita? Gimana terkait hal itu Mbak Hanifah? Ya ini jadi kekhawatiran utama publik ya, karena kita melihat sendiri korupsi di Indonesia tuh masih kotor lah. Seperti apa kondisi korupsi kita tuh? Iya, data dari Transparansi Internasional itu indeks persepsi korupsi Indonesia itu dalam 10 tahun terakhir nih Bang Tito, itu berada di rentang 30-an per 100. Itu artinya semakin tinggi angkanya indeks persepsi ini semakin bagus gitu. Sedangkan kita 30. Berarti nggak lulus dong. Iya, bahkan merah berarti ya. Kalau nilai rapor merah ya. Iya. Even 5 ya nggak dapet. Angka guru aja masih ngasih 5 paling rendah ya, udah merah dan jelek banget. 3 ini loh. Gitu. Terus bahkan di paling tinggi aja kita pas waktu zaman presiden sebelumnya itu 40. Itu udah paling tinggi. Dan sekarang turun lagi 37, 34 gitu. Ya itu latar belakang kemudian orang ragu ya. Ini benar nggak nanti uangnya dipakai untuk hal benar misalnya. Betul, apalagi kita lihat sekarang kondisi pejabat-pejabat yang korupsi tuh banyak juga ya kan Bang Tito. Ya, seperti apa? Kan banyak pejabat yang terjerat korupsi juga di Indonesia ya. Kalau itu juga kan. Kalau kita tarik ke belakang tuh dari zaman Presiden Megawati, SBY itu sampai Jokowi ada. Semua pejabat tinggi maupun kepala daerah, legislator segala macam ya. Nah itu kan jadi kekhawatiran ya. Betul. Lu benar nggak nanti kelolanya? Apalagi salah satu orang yang terlibat dalam pembentukan yang disebut sebagai Dewan Pakar ya. Tim pakar. Tim pakar ya. Saudara Burhanuddin Abdullah adalah mantan napi koruptor gitu loh, dipakai untuk nyusun ini. Iya. Dan itu terkait juga dengan aturan yang di Undang-Undang BUMN baru itu, Mas. Oh iya. Yang ada klausul dibikin baru business judgment rule ya. Yes. Betul. Jadi ini kan doktrin yang sebenarnya sudah santer di dunia BUMN gitu. Jadi antara hak menguasai negara kemudian juga dengan aktivitas bisnis ala corporate seperti itu yang mana
kemudian perancang undang-undang ini sepertinya ingin mengarahkan dengan undang-undang BUMN baru akan lebih sulit lah gitu ya, direksi komisaris gitu ya di BUMN, termasuk juga di Danantara ini ya, di badan ini untuk bisa istilahnya ya terkena sandungan lah gitu ya, agar mereka bisa melancarkan berbagai agenda usahanya gitu. Kita lihat di pasalnya gitu Mas ya. Jadi di bagian kita mundur sedikit ke 3Y, disebutkan di situ bahwa menteri, organ dan pegawai badan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan. Nah, ini ada 4 poin Mas. Jadi memang kritik publik valid gitu ya. Kita rasa bahwa ini kenapa arahnya mereka tidak bisa diadili gitu ketika something goes wrong. Tapi kita juga mesti lihat nih, mesti tahu bahwa ada kondisi-kondisi yang mana kalau ini tidak terpenuhi begitu, maka tentu akan diminta pertanggungjawabannya nih. Jadi misalkan jika dapat dibuktikan bahwa kerugiannya itu bukan karena kesalahan atau kelalaian, terus kalau sudah melakukan itikat baik ya dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola, kemudian kalau tidak ada konflik of interest baik langsung ataupun tidak langsung terkait tindakan pengelolaan investasi, dan juga tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Itu kan prinsip umum GCG ya, good corporate governance ya, artinya semua orang akan mengklaim dia melakukan itu ya kan. Tapi kemudian kan yang jadi kekhawatiran publik adalah tadi kondisi korupsi di Indonesia misalnya masih masif, belum ada perbaikan. Betul. Kemudian kalau kita bandingin dengan badan serupa di negara tetangga aja, ada di Singapura dan Malaysia. Seperti apa tuh Mbak? Karena kan di Singapura, contoh sukses Singapura lah ya. Iya. Dan Singapura ada peringkat keberapa di 3 besar. 3 besar negara yang nggak korup kan? Nggak korup. Maka kemudian Temasek kinclong. Iya. Sementara Malaysia seperti apa kasus gambarannya? Jadi ini sebenarnya jadi khawatiran juga Bang Tito di medsos gitu kan, dari rentetan borok ini kan. Wajar gitu kalau misalnya publik merasa khawatir ini mau dibawa kemana sih Danantara hubungan kita. Apakah bakal bernasib kayak 1MDB-nya Malaysia gitu kan. Jadi apa sih 1MDB ini? Jadi awalnya itu bertujuan mendanai proyek strategis. Sebenarnya sama kayak Danantara. Dananya juga dari BUMN gitu. Dana publik lah. Dana punya publik. Kita semua, uang kita itu sebenarnya. Dan untuk proyek-proyek strategis sama kan seperti Danantara. Tapi dalam perjalanannya dana ini justru dikorup juga, diselewengkan juga oleh elit Malaysia yang Perdana Menterinya. Rating korupsinya masih di atas Indonesia tuh. Betul sekali. Benar, kan? Jauh bahkan di atas Peringkat Malaysia. Berapa Malaysia? Malaysia itu dia di peringkat 50 sekian 56 ya, sedangkan Indonesia 100-an tadi tuh Iya, ya. 99. Dan indeks korupsi Malaysia itu 50/100. Kita Indonesia masih 30/100. Jadi kalau pakai Jauh logika sekali. linear udah pasti dikorup lah ini. Masuk lah tuh barang. Itulah kemudian karena keraguan publik lah kemudian terakhir ada gerakan di publik untuk menarik uang dari Himbara. Itu Betul. seperti apa tuh? Sebenarnya itu awalnya karena dari pasal 3Y tadi yang disebutkan sama Mas Afan itu, yang disebutkan kan jika terjadi keputusan bisnis yang merugikan, direksi nggak wajib ganti gitu kan. Nah, di sini publik merasa kayak kalau rugi Danantaranya, berarti nanti apakah dana kita di Masih Bank Himbara ini juga dibuat talangan Danantara gitu kan. Iya, jadi di media sosial tuh muncul kekhawatiran bahwa sistem Danantara ini dapat membuka atau celah untuk menggantikan. Iya, udah gerakannya untuk menarik uang dari bank-bank BUMN ya, BNI, Mandiri sama BRI itu. Iya. Ada contohnya? Ada. Jadi siapa? rekan saya Temenmu? ada nih Bang. Temen lu korban semua ya. Tadi lu jadi korban bayar polisi. Sekarang temennya narik uang dari bank apa deh, BNI, Mandiri atau BRI? Dia salah satu Bank Himbara lah. Dia pakai memang cuma itu aja banknya di Bank Himbara ini. Nah, karena kasus ini dia milih buat simpen secukupnya aja di Bank Himbara, dan sisanya bukan di bank swasta dia. Sebagian dia besar malah. Iya, sebagian besar di e-wallet. E-wallet? Iya, e-wallet. Wow. E-wallet yang seperti kita tahu kan. Pakai sehari-hari ya. Nah, dia pikir kalau di e-wallet tuh lebih praktis dari bank swasta gitu kan. Dan fitur-fiturnya juga kadang lebih canggih juga, lebih lengkap gitu. Mau belanja bisa sekalian, kris bisa. Jadi itu real ya, gerakan itu memindahkan uang dari Himbara itu beneran ada ya? Beneran ada. Karena ini patut jadi concern juga ya. Artinya kalau kemudian gerakan menarik dana dari bank BUMN ini semakin membesar dan menggulung,
kesulitan likuiditas, yang ada nanti suntikan lagi moneter lagi. Iya. Waduh. Krisis. Oke, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita menyimak seperti apa pernyataan Panglima tertinggi kita, Presiden Prabowo Subianto. Dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Dikelola dengan baik, transparan, apalagi tadi? Harus diaudit. Harus bisa Bisa diaudit dari siapapun, kapanpun. Ini aja kan udah tidak sesuai dengan fakta ya, itu omongan. Ya. Omongan. Makanya kita sebagai media, sebagai wartawan tuh jangan cuma ngutip, tapi kemudian kita temukan faktanya. Omongan dia soal transparan aja sampai sekarang publik bertanya-tanya, bahkan di level bisnis, korporat segala macam, coba bertanya-tanya mana undang-undangnya. Iya. Iya. Kemana udah diteken nih? Betul. Tapi kemudian versi yang taken itu kemarin, versi finalnya belum ada. Publik masih bertanya-tanya seperti apa sih, bener nggak sih ada klausul-klausul tadi itu setelah diteken itu ya? Iya. Itu transparan aja udah aneh. Kemudian soal klausul audit, bisa Ya. diaudit siapa aja, kapan aja. Padahal salah satu kritik publik lain terkait undang-undang BUMN itu, Ya. ada klausul yang kemudian membatasi kebebasan untuk mengaudit Betul, Mas Ito. aset negara ini ya? Betul. Seperti apa tuh Mas Afan? Oke, jadi kalau berdasarkan naskah undang-undang, tentu ya bukan yang kemarin ya, karena tadi yang Karena kemarin belum masih ada gaib kan, nih, sampai belum ada sekarang nih. masih Betul. bertanya-tanya kan, oke. Betul. Jadi versi terakhir yang kita dapatkan ada beberapa pasal yang kemudian membatasi nih kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan ya, BPK, dalam melakukan audit atau pemeriksaan gitu. Oke. Meskipun jadi gini Mas, mungkin bisa kita coba telusuri ya, ini formulasi pasalnya nih menarik juga gitu untuk kita challenge. Jadi salah satu pasal di pasal 3K gitu tadi yang banyak juga hurufnya itu memang ada kalimat yang menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan badan. Jadi untuk si Danantara ini nih dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan oleh BPK. Full stop gitu doang tuh di pasal yang tadi. Nah, tapi kalau kita baca secara struktural keseluruhan undang-undangnya, kita nemu nih Mas Ito di pasal 71 ayat 2 dan ayat 3. Jadi disebutkan bahwa BPK itu berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi BUMN. Jadi seolah-olah ada birokrasi di situ, ada Diperpanjang satu ya? diperpanjang, mungkin dipersulit juga Iya, kita bisa iya, bilang, iya. supaya BPK itu bisa mengaudit harus atas permintaan alat kelengkapan DPR RI. Padahal audit itu BAU-nya korporasi sebenarnya kan, untuk kemudian si GCG tadi ya, iya, Corporate untuk Governance menerapkan tadi. GCG tadi kan, tapi kemudian diperpanjang prosedurnya, birokrasinya, jadi untuk susah Melibatkan untuk politik mengaudit juga ya. nih. Iya. Padahal kan secara logika terkait Danantara ini kan sumber dananya tadi itu APBN, dividen Dividen. bank Dividen negara yang BUMN. dipisahkan gitu-gitu. Sangat besar. Tapi kemudian kalau bisa diaudit kan, lu mau ngapain, mau arisan di dalamnya? Siapa yang dapat hari ini? Gimana tuh Mbak Anife? Iya, sebenarnya kalau dari Prabowo juga kan kemarin dibilang gitu kalau bisa diaudit, tapi nyatanya di undang-undang Jadinya BUMN tertulisnya beda kan? Beda. Dan ketuanya CEO-nya si Rosan juga bilang kalau KPK, ini dia ngomong KPK. KPK bisa aja memeriksa kalau ada kriminal di badan itu. Dia bilang kayak gitu. Tapi nyatanya nggak ada klausul tentang KPK Di undang-undangnya, di nggak aturannya ada. kan? Iya, di Benar, aturannya benar. nggak ada. Belum Makanya. lagi perubahan undang-undang KPK. Jadi Udah jadi penyelenggara negara kan? Another problem kan? Betul. Jadi Beda berkelindan jalurnya. nih kasus satu atau sama lain saling berkelindan untuk ya berarisan elitnya di dalam Danantara itu, mengadakan arisan. Kita simak berikutnya adalah seperti apa komentar netizen terkait Danantara ini. Silakan dibaca Mas Adit. Dari ratusan juta komen kagak ada yang positif mengenai program ini. Dari ratusan juta lagi, lebay banget nih. juta. Mas Afan berikutnya. Yes. Rakyat dicekik habis-habisan. Ini konteksnya dana-dana tadi itu ya, banyak banget ya, sama kebijakan-kebijakan lainnya. Mbak Anife. ya gimana nggak khawatir, dan antara itu BPK dan KPK nggak boleh mengaudit tanpa izin DPR. Betul, tadi udah disebut. Kalau terjadi loss nggak ada pidananya. Bisa direksinya. jadi dulu tadi, betul. Iya, tim pakarnya Burhanuddin Abdullah, mantan koruptor. Mantan korupson benar dari Pelaksananya Ikra. Pandu Syahrir, keponakannya Terkait dengan elit ya, iya, penguasa. dan pengawasannya Mantan presiden. Dan juga aset yang dikelola itu ribuan Betul. loh, ribuan triliun gitu, bukan godaan yang kecil, ngeri-ngeri sedap
sedap katanya. Bukan ngeri sedap, tapi ngeri banget. Oh, ngeri tuh. banget. Bahkan bukan ngeri sedap. Masuk akal sih, maksudnya kekhawatiran-kekhawatirannya masuk akal seperti yang kita bahas tadi, Iya. poin-poinnya masuk semua ya. Iya betul. Apalagi tadi latar belakang Indonesia yang korupsinya masih merajalela gitu Asli, lah, masih. penegakan hukumnya masih lemah. Betul. Ada komentar netizen berikutnya? Ya, silakan dibaca, Mas Adi. Ini bukan Wah, sebarang ini netizen nih. Prasto berarti. Justinus nih mantan ini nih Orang pejabat Kemq nih, ya. Kemq nih. Sekedar pendapat, salah satu cara membangun trust terhadap Danantara adalah dengan segera mengunggah undang-undang BUMN, peraturan pemerintah, dan Kepres terkait sehingga publik bisa bersama-sama mencermati, mendiskusikan, dan memberikan umpan balik. Betul. Nah, betul nih, betul banget paragraf pertama. Ini paragraf keduanya, apapun BUMN sebelumnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Dana PMN dan PMN dan hasil efisiensi APBN juga uang pajak yang dibayar warga negara. Betul, uang kita Partisipasi publik menjadi modal awal yang Partisipasi kuat publik. dan penting bagi keberlangsungan Danantara. Jika teman-teman ada yang punya PP dan Kepres Minta lah terkait, dia. boleh berbagi ya agar tidak simpang siur. Terima kasih. Oh. Benar-benar ini yang terjadi sekarang kan? Ini. Simpang siur. Bener gak klausul itu tadi ada segala macam gitu kan? Betul, Iya. betul. Dan benar poin pertama dia tunjukkan bahwa lu transparan, segera lempar tuh produk hukum yang kemarin dulu tanganin. Jangan disembunyi-sembunyikan lagi. Pertama undang-undangnya. Undang-undang. Kita masih punya draftnya sebenarnya draft terakhir betul. Tapi setelah tantangannya harusnya keluarkan dong. Betul. PP-nya, ya. soal struktural organnya, bener gak seperti itu seperti yang beredar ini? Kepresnya, penunjukan Kepres. orang-orangnya, Orang-orangnya bahkan yang siapa terakhir ada nama Tony Blair Iya. di Dewan Pengawas itu benar ya Mbak Rifa ya? Nama Tony Blair ini tercetus dari Rosan, CEO-nya itu. Oke. Waktu abis rapat tertutup dengan presiden di Istana Negara. Oke. Iya, ditanya tuh sama awak media, benar nggak Tony Blair jadi Dewan Pengawas? Kata dia, iya semuanya gitu. Ikut Beneran juga. itu. Gue Bener, takutnya namanya nggak lengkap, takutnya Tony Blair Sianipar gitu loh. Karena masih family juga nih Maksudnya jangan-jangan. iya. Jadi ada orang Indonesia namanya Tony Blair tapi Iya, marganya iya, lupa iya. ditulis enggak ya? Karena kepresnya kita belum tahu jadinya Iya, makanya kepresnya belum beredar iya, kan. jadinya Benar juga bahkan masih simpang siur. Iya, bahkan Bang. sekelas Justinus Pratowo aja Nggak punya. Nggak punya. belum punya dan menghancurkan hal yang sama kan. Kalau emang lu benar transparan udah keluarkan, jangan dulu tahan-tahan lama. Iya. Iya. Itu salah satu poin misalnya, tapi kemudian ada poin lagi terkait peraturan perundangan kita, produk-produknya. Banyak undang-undang, produk hukum yang kemudian dikebut produksinya. Iya. Salah satunya undang BUMN ini Mas Adi ya. Itu gimana Iya. ceritanya Mas Adi? Mas Adi ini liputan DPR kebetulan Iya ini. benar. Jadi itu emang undang-undang RUU-nya ini kan masuk prolegnas ya. Prolegnas prioritas dari 40-an itu masuk salah satunya RUU BUMN. Nah, seingat gua itu pembahasan dimulai Desember Januari itu mulai ada dari ahli mulai panja rapat, terus kemudian terbit itu cepet tuh dari 31 Januari 30 itu sama ahli, gue inget banget. Iya, 31 itu rapat panja, tanggal 1 itu hari Sabtu. Paripurna. Baruan lagi ya. Tanggal 1 itu hari Sabtunya itu tanggal 1 Februari. Oh, 1 Februari itu Paripurna mana ngetok? belum. Hari Sabtu itu masih fraksi pandangan Oke. kesepakatan dengan Sabtu pemerintah lah mereka ini. rapat ya, Ya makanya dibela-belain rapat bela-belain tuh hari ya. Sabtu. Media nggak ada yang enggak kecuali yang diundang-undangin aja sama mereka gitu kan. Itu hari Sabtu rapat untuk kesepakatan nanti dibawa paripurna terdekat itu tanggal 4. Nah, tuh. Jadi dari tanggal 30 Januari 31 tanggal 1 2 3 4 tuh seminggu Itu kan langsung jadi nimbulkan pertanyaan ya. Lu lagi ngapain sih kok ngebut banget sih? Buru-buru banget. Buru-buru banget sampai weekend aja lu rela. Iya. Untuk membahas kayak gitu. Bener gak sih maksimal pembahasan lu? Nah, itu. Jangan-jangan udah ada pengarah di belakangnya udah ini aja golin apa namanya asal formalitas Iya. aja. Yang penting semua tahap itu dilampauin gitu kan. itu. Nah, di pembahasan yang menariknya kan gini, Mas. Ini kan selama ini kan publik kan udah keluar ini barang kan baru kan rame nih. Betul. Baru rame nih. Oh, ini gimana kok begini? Sebenarnya di tanggal 30 Januari RDP dengan beberapa akademisi termasuk dari Fakultas Hukum UI dan FEB UI gitu ya. Itu udah mengingatkan kalau di RUU ini itu harus ada yang namanya prinsip independensi dan profesionalitas. Betul. Toto Pranoto tuh yang ngomong dari FEB UI. Karena tanpa ini nggak bakalan jalan. Iya. Apalagi ada intervensi politik gitu. Iya betul. Ini nggak bakalan betul. jalan. Ini syarat utamanya dia bilang iya. begitu. Nah sekarang dengan berkembang kayak gini, gimana kita mau apa namanya
percaya ini nggak ada intervensi Nggak ada politik, apa-apanya ya, gitu. kan? Dari pimpinan atas, dewan dan dewan Orang-orang di belakangnya lah. pengawas, terus dewan penasehat. Nah kalau dari FHUI Bu siapa namanya Indrawati itu ngomong kalau ini nggak perlu adanya dewan penasehat karena koordinasi aja, namanya dewan penasehat mah koordinasi aja dengan kementerian lain, nggak perlu dibentuk struktur di situ gitu. Betul. Karena yang udah yang nama dewan penasehat itu cuman orang nunjuk aja, dimasukin aja, nggak ada fungsinya lah, ibaratnya kayak gitu. Dan kebayang nggak gaji mereka berapa itu? Nah itu nggak mungkin lah kayak gaji jurnalis. Ya pasti. Iya, maksud gua ambil satu gaji tertinggi di BUMN, mau itu Bank TBK, Pertamina atau apapun yang tertinggi, bayangin pasti mereka lebih besar dari itu. Nah itu dia. Dan kita efisiensi katanya. Efisiensi. Orang-orang ini udah punya jabatan di tempat lain. Ya karena abang rakyat. Rakyat harus efisiensi berarti. Betul, kita yang diefisienkan ya. Sementara para elit tetap Elit ya enggak, arisan enak ya. kebijakan untuk rakyat, bukan buat elit. Dan satu lagi, kan sebelumnya juga ada wacana memasukin ormas agama ke dalam tentara. Itu jadi atau enggak? Nah itu lagi-lagi kita belum tahu Nggak kepresnya, tahu ya. nggak Karena tahu hukumnya belum strukturnya langsung dibuka gimana. ya, gitu. Iya, tapi itu berdasarkan omongannya presiden gitu, karena katanya ormas keagamaan juga kita masukkan sebagai dewan pengawas gitu. Jadi dewan pengawasnya Erick Thohir, tadi Bareng sama Tony Tony Blair Blair, tadi ya. iya. Terusnya buat ini ya, salah satunya untuk pendanaan di sektor ekstraksi, industri ekstraksi gimana nih? Enggak, gue bayangin sih ini kayak bikin badan baru, lu megang uang republik ini, lu bebas pakai untuk apa, yang penting menghasilkan. Betul. Udah banyak contoh serupa di mana ada lembaga-lembaga punya pegang uang banyak, kalau salah jam sostek ada pegang uang juga kan? Ya, Jiwasraya, Jiwasraya. termasuk Jiwasraya megang uang nasabah, diinvestasikan ke tempat lain, fail. Ya, Kemudian kehilangan likuiditas kan bahaya. iya, Apalagi jumlahnya triliunan. makanya. Bayangkan besok adjustment mereka untuk katakanlah bikin tambang di Seychelles, negara-negara mana gitu. Kan ini mau internasional kan, dalam konteks internasional kan. Kemudian gagal, bangkrut kita. Iya. Kan bahaya banget kan. Ngeri. Untuk proyek-proyek besar bang, Proyek-proyek katanya besar. tuh, hilirisasi, Hilirisasi. iya, produksi sama. pangan, Bahkan mungkin untuk ekspansi, kalau salah salah satu Iya. ekspansi ke luar negeri. iya, ekspor. Kayak digadang-gadang mau sesukses Temasek dari Singapura bang, gitu. Temasek Singapura 10 besar negara bersih korupsi. Benar. Malaysia peringkat 50, kita peringkat 100. Iya, oke lah, kita diajak optimis, oke lah, gue optimis. Tapi kemudian dengan sedikit fakta Data, tadi, fakta. Ada satu poin lagi nih Mas Ito. yang soal bisa optimis nih, bukan? kita serahkan kembali kepada Oke, gimana pendengar tuh, ya. Mas Jadi Oman? selain dasar hukum yang tadi masih mengawang juga, Oke. ada sebetulnya yang lebih sebenarnya kayaknya lebih mengawang lagi, itu prinsip-prinsip nih Mas Ito, Oh, Mas Adi. iya, prinsip. Jadi best practice lembaga SWF. Jadi kan dan antara ini termasuk salah satu bentuk sovereign wealth fund ya yang Iya, di dunia ini Oke, udah banyak iya. juga. Tadi disebutin negara-negara internasional itu juga sebenarnya sudah punya kekhawatiran yang sama nih Mas, bahwa dana semasif itu bisa salah gunakan gitu. Betul. Makanya dan tahun 2008 itu dicetuskan tuh oleh International Forum of Sovereign Wealth Funds yang namanya Santiago Principles. Oke. Gitu. Jadi ada 24 prinsip gitu ya, termasuk juga di situ transparansi, ya kan, kemandirian, independensi, kemudian dasar hukum yang jelas, reporting yang rutin, Betul, jadi kayak betul. pengawasan Reporting rutin ya. betul Oke. soal good corporate governance gitu. Jadi sudah terejawantahkan sebenarnya di situ. Ya, Nah, meskipun kemarin mungkin ada statement juga ya Mbak Hanifah ya soal Santiago Principles ini gitu dari Akan mereka beberapa terapkan pejabatnya. Iya, Meskipun kalau kita lihat lagi nih Mas Ito di undang-undang BUMN ya, Disebut nggak? mungkin yang paling mendekati dengan itu sebetulnya ada tambahan ya di undang-undang BUMN ini di bagian awal sekali di pasal 1A itu ada tambahan mengenai prinsip begitu, prinsip pengelolaan BUMN gitu. Meskipun jumlah prinsipnya tadi kalau yang Santiago kan 24 nih. Di sini totalnya itu sampai poin F gitu. Ada soal kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, menjaga keseimbangan, kemajuan kesatuan ekonomi nasional dan tata kelola yang baik gitu. Ya. Nah, cuman ya kembali lagi kita Itu kan tanyakan itu teksnya dan teksnya pun kayaknya belum pasti nih gitu ya, apalagi implementasinya gitu. Ya, maksudnya semua orang pasti berharap hal-hal ideal itu yang terjadi. Sebenarnya itu untuk lembaga SWF itu emang bare minimum bang, karena INA pun juga mengusung Menerapkan Santiago prinsip Principle Santiago tadi itu. itu, dan Oke. mungkin 1MDB juga menerapkan Dari itu. sebagai lembaga iya, ya, ada- tapi korup buktinya juga. Perdana Menteri Najib Razak masuk, Iya, korup masuk juga penjara. ya kan. Makanya itu bisa dipertanyakan apakah prinsip doang atau
benar-benar diterapkan gitu. Sebelum semua kemudian ini operasional dan berjalan, kita tuntut satu aja deh, transparansi. Iya. Ya. Bukalah Transparansi. undang-undang itu segera lempar ke publik. Bukalah PP itu. Bukalah Kepres itu, siapa-siapa aja orangnya di dalamnya dan berapa mereka dibayar per bulannya. Sehingga kemudian kita bisa percaya bahwa semua ini adalah untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan Republik ini. Sampai jumpa di Ngegaspol berikutnya.